Ini lebih teknis lagi soal belajar sejarah. Jika ingin belajar sejarah, apakah cukup kita hanya otodidak membaca buku sendiri, gitu ya? Kemudian kalau itu tidak cukup, bagaimana tahapan belajar sejarah yang lebih tepat, lebih ya terarah, gitu ya? Kemudian lanjutannya, apalagi kalau kita ingin sampai level bisa merekonstruksi sejarah untuk tadi ya, berpikir ke depan, merekayasa masa depan dari Ya, sejarah. betul. Itu seperti apa? Ya, sejarah itu kayaknya mungkin seperti ini ya, seperti belajar masak barangkali ya. Belajar masak itu sekarang tersedia sangat luar biasa, apalagi musim YouTube, musim apa gitu, mau masak apa tinggal ini aja. Tapi orang nggak akan bisa masak gara-gara cuma nonton aja kan itu, atau cuma baca resep. Jadi dia nggak pernah praktek gitu ya. Nah, sejarah itu juga begitu. Mungkin kalau kita cuma seneng aja gitu, seneng dengan sejarah, sama seperti kita seneng dengan masakan, ya nonton aja, nonton MasterChef misalnya gitu ya di TV. Wah, itu aja udah senang, tapi nggak otomatis kita kemudian jadi apa namanya, jadi ahli masak gitu ya. Nah, maka perlu ada tahap sebenarnya dalam belajar sejarah, apalagi sampai harus sampai pengen bisa nulis sejarah. Nah, dia ada tahap-tahapnya, tentu saja tadi minat ya terhadap sejarah, kita udah suka dengan apa buku-buku sejarah dan sebagainya. Nah, kalau kita mau sampai bisa menulis sejarah, itu kita harus dibekali dulu kemampuan secara pengetahuan ya tentang sejarah yang pernah ditulis pada masa lalu. Artinya gini, misalnya kita harus tahu dulu sejarah Indonesia, kita harus dulu sejarah di Timur Tengah, misalnya di Amerika dan sebagainya. Walaupun sebenarnya itu bisa sambil jalan, tapi kita harus punya pengetahuan dulu ya tentang konstruksi sejarah di berbagai kawasan itu. Nah, makanya kalau di jurusan-jurusan sejarah sih biasanya ya itu sudah dikurikulumkan kan gitu ya. Nih belajar itu sejarah Indonesia, sejarah Asia, kemudian sejarah Amerika, sejarah Afrika, sejarah mana-mana gitu. Karena dunia ini kan cuma segitu-gitu aja, nggak ada yang lain gitu. Jadi semuanya nanti dipelajari. Cuma nanti belajarnya itu pada masa awal adalah garis besar, namanya kronologi gitu. Jadi kita kronologinya ini kalau sejarah Amerika apa dulu, kalau sejarah ini apa dulu dan seterusnya gitu. Jadi yang mudah-mudah dulu, dari yang mudah-mudah ini nanti kita membangun konstruksi berpikir tentang apa namanya, tentang sejarah yang ada itu ya sejarahnya. Terus setelah itu nanti kita mulai belajar mencari kalau mau nulis sejarah itu ya, kita belajar mencocokkan antara cerita itu dengan sumber ya, dokumen, sumber-sumber dari penulisan sejarah itu di mana sumbernya, kemudian dari sumber itu kenapa sih kok bisa jadi begini, oh ada interpretasinya begini gitu, terus kemudian jadi cerita itu kayak gimana gitu. Kita harus mulai belajar menulis cerita dari mulai yang pendek-pendek, kemudian yang panjang dan seterusnya gitu, dan itu memang butuh latihan yang agak panjang. Makanya saya kira ada khusus lah namanya profesi sejarawan gitu ya. Sama seperti menjadi dokter gitu ya. Jadi dokter ini kan nggak bisa dadakan juga, perlu ada belajarnya agak panjang sampai dia bisa mengobati. Nah, kalau cuma sekedar senang dengan dunia kedokteran, banyak kita bisa baca buku-buku kesehatan. Tapi kan dengan baca buku kesehatan atau misalnya setiap hari nonton acara kesehatan di YouTube di mana gitu kan, kita nggak bisa ujuk-ujuk jadi dokter gitu. Perlu ada latihannya. Nah, dalam sejarah pun demikian sebenarnya. Jadi kalau kesadaran sejarah yang saya tadi ceritakan itu awam saja, umum ya, orang bisa semua mengkonstruksi itu melalui membaca buku sejarah, berdiskusi ya, dan seterusnya. Tapi belum tentu dia nanti bisa menuliskan sejarah kalau tidak berlatih untuk menulis sejarah. Jadi menulis sejarah itu memang satu tahap berikutnya ya untuk menggali dan melatih ya keterampilan di dalam menuliskan sejarah itu memang butuh waktu yang cukup panjang lah. Jadi intinya sederhananya sih ya udah kuliah sejarah aja gitu, S1, S2, S3 nanti bisa nulis sejarah. Sederhananya begitu. Tapi sebenarnya otodidak juga bisa, tapi tahap-tahapnya harus diikuti. Maksudnya otodidak itu bukan berarti benar-benar nulis sendiri, enggak gitu. Ada pembimbingnya lah, mentor, walaupun nggak harus nggak harus kuliah jurusan sejarah. Asal dia sering saja menulis sejarah, sering konsultasi, itu insya Allah bisa menulis sejarah gitu. Kalau di dunia ilmu sejarah, sejarawan yang otodidak diakui otoritatifnya nggak? Nanti bukan soal prosesnya sebenarnya gitu, tapi yang dilihat itu hasilnya gitu. Jadi yang dia tulis apa, karena
dalam sejarah itu yang terpenting itu adalah outputnya. Jadi walaupun misalnya saya kuliah sampai S3 tapi outputnya nggak ada, kan itu ya. Misalnya outputnya jelek-jelek ya nggak bisa diterima sebagai satu karya sejarah, atau sayanya sendiri nggak akan diterima sebagai sejarawan yang baik lah, kira-kira begitu. Nah, kalaupun ada orang yang mungkin dia tidak belajar sejarah secara khusus ya di jurusan sejarah gitu, tetapi dia karyanya itu bagus sekali gitu, misalnya dalam dalam menulis sejarah tertentu itu sangat sangat baik, orang pasti diakui sebagai sejarawan. Contoh misalnya, dulu ada almarhum Profesor Delian Nur. Profesor Delian Nur itu tidak belajar di jurusan sejarah, itu mau dari S1, S2, S3 itu dia nggak belajar jurusan sejarah, S3-nya itu ilmu politik gitu. Tapi karena beliau menulis masyumi dengan sangat baik ya ketika bikin tesis, kemudian ketika bikin disertasi menulis tentang organisasi-organisasi di awal abad 20, modernis, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persis dan sebagainya, itu ditulis dengan sangat baik, dengan data-data yang baik. Itu orang kemudian justru malah lebih mengenal Prof. Delian Nur itu sebagai sejarawan dibandingkan dengan seorang political scientist kan itu ya. Nah, jadi orang malah, oh ini sejarawan ya. Padahal beliau nggak kuliah jurusan sejarah, tetapi memang menulis sejarah dengan sangat sangat baik begitu ya. Dan itu bisa sebenarnya dilakukan model begitu.